Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-Nabil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam majlis Ihya Ulumuddin. Kita sudah banyak menceritakan tentang Ihya Ulumuddin, bahwa Ihya Ulumuddin ini sebenarnya dia mengkhulasakan tentang Islam, sebab dia menceritakan tentang al-akhlaq, terutama at-tasawuf al-islami daripada Al-Quran was sunnah. Meskipun banyak ada beberapa atau segelintir daripada manusia yang kurang memahami Ihya Ulumuddin, mereka menganggap bahawa hadis yang digunakan adalah hadis palsu. Serasa mereka ini hanya mendengar-dengarkan saja, sebab yang dipermasalahkan dalam Ihya Ulumuddin hanya satu hadis saja, yaitu utlubul ilma walau bisin. Kita tak usah mengatakan dia hadis, dia merupakan hikmah. Karena menuntut ilmu ini di mana saja kita dituntut. Bahkan orang pergi ke Amerika, orang pergi ke Rusia, lebih gawat lagi. Nah, dan dianggap, dikatakan seandainya hadis ini betul, pada masa itu China sudah maju dalam bidang teknologi pada waktu itu. Kita di dalam Islam dikatakan al-hikmatu dhallatul mu'min fa anna wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Hikmah itu, ilmu itu, apa saja yang memberikan manfaat kepada manusia daripada maklumat yang ada, merupakan barang yang hilang bagi orang yang beriman. Di mana saja dia perolehi hikmah itu, maka dia lebih utama untuk mengambilnya hikmah itu di mana saja. Ilmu komputer adalah ilmu untuk orang Islam selama memberikan manfaat kepada kita. Selawat dan taslim kami cucurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat ini segala usaha kita dapat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, kita akan menyambung pelajaran kita. Kita masih berada lagi pada kajian at-tammat. Nah, ada syatahat, ada at-tammat. Kita sudah masuk di bidang at-tammat, lebih gawat daripada asy-syatahat, yang mana sekelompok daripada ahlul batiniyah ini di belakangnya Yahudi senantiasa mentakwilkan nas-nas Al-Quran yang tidak perlu ditakwilkan. Memang ada beberapa nas yang memerlukan penakwilan, tapi tidak semuanya. Bila mana ada alasan yang kuat, seperti mana bila mana kita menemukan satu nas yang memberikan perumpamaan Allah dengan makhluknya dalam sifatnya, pada realitinya, maka mesti ditakwilkan mengikut sebagian ulama Ahlus Sunnah Jamaah yang maksudnya ni. Seperti yadullahi fauqa aidihim, al-khalaf menganggap ay qudratullahi fauqa qudratihim, atau diam.
atau diam, kita tak takwilkan bahwa itu hanya perumpamaan yang diberikan kepada manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal-hal seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang ditulis dalam Ihya Ulumuddin ini, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Perintah daripada Allah kepada Sayyidina Musa supaya pergi ke Fir'aun memberikan nasihat. Kenapa? Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun ini telah melampaui batas. Ahlu Tammat yang al-batiniyah ini, yang hendak merusakkan Islam, mereka mengatakan innahu isyaratun ila qalbih. Naam, isyaratun ila qalbih. Naam, ini merupakan isyarat kepada hati kita ini, supaya kita meninggalkan hati kita yang senantiasa menyuruh kita berbuat jahat. Memanglah demikian, tapi ayat ini tak menunjukkan demikian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katanya merupakan isyarat daripada Allah supaya manusia senantiasa meninggalkan hatinya, maksudnya hawa nafsu dia. Betul, tetapi ayat ini idhhab ila fir'auna innahu tagha tidak boleh takwilkan. Perintah daripada Allah kepada Sayyidina Musa supaya pergi memberikan nasihat kepada Fir'aun. Kenapa? Dia melampaui batas. Dia melampaui batas. Jadi tak boleh takwilkan benda ini. Ini satu kisah yang realiti. Kalau kita takwilkan, berarti kita seakan-akan membuang zahirnya ayat Al-Quran. Wa qala huwa al-muradu bi Fir'aun wa huwa at-taghi ala kulli insanin, karena hati itu maksudnya, dimaksudkan hawa nafsu ini adalah melampaui batas. Dialah yang dapat mengontrol manusia sehingga melampaui batas. Naam. Wa fi qoulihi ta'ala wa an alqi asak, wa an alqi asak, lemparkanlah tongkatmu hai Musa. Apa yang tafsirnya di sini mengikut ahlul batiniyah, at-tammat, asak, tongkat kamu maksudnya ay kullama yutawakka'u alaihi wa yu'tamaduhu mimma siwa Allah azza wa jal. Segala apa yang kita jadikan sandaran dan kita jadikan dia mu'tamad selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kita i'timad kepada bos kita atau benda-benda apa saja, maka itu yang dimaksud wa an alqi asak. Ya salah. Ya salah. Memanglah Allah menyuruh kita supaya tidak bertawakal kecuali kepada Allah, tapi ayat ini tak bermaksud demikian. Ini nak memutarbalikkan realiti Al-Quran Al-Karim. Enggak tahu Jadi apa mereka kata? Fayambaghi ayyulqiyahu. Jadi manusia itu mestilah dia mencampakkan segala apa yang dia jadikan sebagai tonggakan dalam kehidupan ini. Pandai dia. Jadi dia putar balikkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Dan dia takwilkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qauli sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Maka sahurlah kamu hai sekalian orang yang beriman, karena sesungguhnya pada makanan sahur itu terdapat di dalamnya berkah. Berkah kita sudah jelaskan merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan pada sesuatu. Bila mana rahasia itu berada pada sesuatu atau seseorang, maka orang itu akan hidup, hatinya akan hidup. Benda itu adalah berkah, fa inna fis sahuri barakah. Sesungguhnya pada makanan sahur itu, kalau kita nak berpuasa ada berkah. Makanan sahur tu
Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairul awwalin wal akhirin. Sebaik-baik orang yang terdahulu dan yang akan datang. Wa khairum minal malaikah. Afala natabaraku bihi? Apakah tidak sewajarnya kita mengambil berkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat mengumpulkan rambutnya, menada dia punya air apa namanya, keringat. Allahu akbar. Darah sendiri ada yang dari pembekam orang kumpulkan. Masya Allah, berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang-orang beriman yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Al-Imam Syafi'i, dia menyimpang sehelai baju daripada murid dia yang disayang, Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau dia sakit, dicelupkan dalam air dan diminum, sembuh dia daripada apa namanya, demam. Allahu akbar. Itu menunjukkan kita boleh hanya bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan as-salihin, dan kita mengatakan semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dalam makanan kita ini ada berkah. Allahu akbar. Fis sahuri barakah. Tetapi ahlu ta'wil at-tammat menafsirkan lain. Arada bihil istighfara fil ashar. Rasulullah bermaksud tasahharu fa inna fis sahuri barakah, maksudnya istaghfiru rabbakum fil ashar. Ia salah. Memanglah kita dituntut waktu sahur itu supaya beristighfar. Waktu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidaklah menunjukkan waktu kita waktu bulan puasa, waktu sahur, kita meninggalkan makanan sahur. Sebab makanan sahur ini menyebabkan kita kuat untuk melaksanakan ibadat. Allah tidak mau melihat hambanya melaksanakan ibadat dalam keadaan letih, lelah, setengah mati. Yassiru wa la tu'assiru. Satu formula dalam Islam. Mudahkan dan jangan persulit. Kita semua, urusan kita adalah semuanya mesti dimudahkan. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan semua urusan, terutama urusan orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menyusahkan urusan orang yang beriman, maka Allah akan menyusahkan urusan dia, terutama nanti pada mahsyar. Orang-orang yang suka memeras umat Islam, manusia ini berbangga-bangga, nanti mereka akan di pada mahsyar macam semut dalam hadis, akan diinjak-injak. Orang besar dia kecil diinjak-injak. Kenapa? Karena selalu mempersulit urusan umat Islam. Manusia di muka bumi ini menganggap dirinya segala-galanya sebab dia berkuasa. Makanya dia macam semut, orang injak-injak. Orang injak-injak. Karena manusia ini semuanya sama. Di sisi Islam semuanya sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Engkau semuanya daripada Adam dan Adam daripada tanah. La fadla li arabin ala ajamin illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan bagi orang Arab atas orang ajam kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini adalah semuanya orang tu bersaudara. Innallaha fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan bersama dengan hambanya, ya kan? Dia tolong fi auni al-abdi selama hamba itu menolong saudaranya. Kalau dia mempersulit, akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapakah yang nak mempermudah urusan umat Islam? Sebab itu merupakan derajat yang paling tinggi, melihat umat Islam dengan pandangan yang Allah jazakumullah khair, pandangan yang penuh rahmat, cinta. Allah Akbar. Tetapi memandang seorang beriman dengan pandangan yang rendah merusakkan keimanan kita. Iya, merusakkan keimanan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mesti berlindung
tiap-tiap hari supaya kita tak membenci saudara kita di dalam keimanan ini. Sangat berbahaya. Otomatis kita punya keimanan akan rosak. Tetapi kita sekarang ini sudah mengikuti jejak orang yang telah lalu, al-Yahud wan Nasara. Sistem muamalah kita sekarang fi alam Islami tanpa kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana urusan itu masih boleh lagi dipersulit, kenapa dipermudah? Itu urusan itu sekarang begitu. Tetapi Islam tak. Selama urusan itu boleh dipermudah, kenapa dipersulit? Ya kan? Sehingga banyak ayat yang menceritakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa 'ala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Banyak lagi ayat-ayat yang menyuruh kita supaya kita senantiasa tolong menolong dalam hal yang baik. Dalam hal yang baik. Jadi tuah. Jadi ahlul batiniyah ini senantiasa hendak mentakwilkan nas-nas yang sudah zahir, maknanya jelas, tak perlu ditakwilkan lagi. Dia takwilkan lagi untuk apa? Supaya untuk menghapuskan syariat Allah di muka bumi ini. Ingat tuan-tuan puan-puan, kita sudah banyak mengulang-ulangi bahawa rukun agama yang 3, aqidatun fa syari'atun fa akhlaqun. 3 benda ini merupakan 3, artinya wahdatun kullun la yatajazza. 1 artinya 3 yang tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Satu sama lain tak boleh dipisahkan. Sebab dia ada kaitannya semua. Ada kaitannya semua antara aqidah wa syariah wa akhlak. Ini pembahasannya akan datang insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan puan-puan ahlul tamat banyak. Allah, cantiknya Imam Ghazali. Siapakah nak mendengarkan kata-kata Imam Ghazali ini? Allah, dia jelaskan asy-syatahat. Dia sendiri memerangi asy-syatahat, yang mana asy-syatahat ini telah dijadikan jembatan bagi orang-orang yang mengaku bertasawuf padahal mereka bukan ahli tasawuf, tetapi ahlul batiniyah. Begitu pula at-tamat. Al-Imam Ghazali jelaskan benda dengan luar biasa. Jadi perlulah kita dengar daripada Al-Imamul Ghazali. Allahu Akbar. Naam. Dibilang arada bihil istighfar fil ashar. Kata yang mensyarahkan Ihya Ulumuddin Al-Habib Murtada Az-Zabidi, dia bilang wa huwa mardudun bima dzakarnahu fil ahadits. Dia mendatangkan banyak hadis yang mana menegaskan pentingnya kita ini makan sahur walau bijur'atin mimma'in, meskipun seteguk air, sebab itu memberikan berkat. Jadi tak boleh takwilkan benda ini, tak boleh ditakwilkan. Dan ahlu takwil ini adalah ahlu orang-orang yang tertentu saja dan memenuhi syarat. Jadi apa dikatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah, memang merupakan perintah zahir daripada Rasulullah SAW supaya kita ini makan sahur. Dia sunnatu muakkadah. Arada ini ditakwilkan pula arada bihil istighfar fil ashar. Dia coba tengok ahlul batiniyah at-tamat, dia takwilkan benda itu yang dekat dengan syariat juga, tapi pada waktu yang sama dia nak menghapuskan syariat. Memanglah kita dituntut untuk istighfar pada waktu sahur. Naam. Wal mustaghfirina fil ashar, ya kan? Waktu sahur tu. Naam. Wa amsalu dzalik, banyak lagi contoh-contoh dia. Tapi tuan-tuan puan-puan boleh kembali kepada bukunya Al-Imam Al-Ghazali, namanya Al-Mustadhhiri. Di situ saya rasa lebih mendalam lagi. Naam. Untuk apa katanya tu? Mereka semua bikin ni hatta yuharriful Qur'ana min awwalihi ila akhirih an zahirihi, supaya mereka merubah, mentahrifkan, ya kan, mentahrifkan, menukar, merubah Al-Quran Al-Karim daripada awal sampai akhir dan meninggalkan syariat al-Islam zahirihi, maksudnya syariatihi, zahirnya, sebab syariat ini berkaitan dengan zahirun nusus, ya kan, dengan zahirun nusus, an zahirihi wa an tafsirihi,
al-manquli an Ibni Abbas wa sair ulama, bahkan tafsir-tafsir yang datang daripada seorang sahabat yang pakar, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abbas, dan juga ulama-ulama yang lain, mereka takwilkan kata-kata mereka. Mereka takwilkan. Kalau Al-Quran boleh ditakwilkan, apalagi hadis, apalagi kata-kata sahabat, apalagi kata-kata ulama. Allahu Akbar. Kata Imam Al-Ghazali, wa ba'du hadhihi ta'wilat yu'lamu butlanuha qat'an. Sebahagian tawilan-tawilan ahlu tambat ini orang boleh ketahui secara pasti ini adalah tak betul. Seperti apa? Katanzili fir'aunah alal qalbi, adanya mentakwilkan bahwa Fir'aun itu maksudnya al-qalb, hati kita ini. Ini tadi kan? Hati kita ini. Idhab ila Fir'aun innahu tagha, maksudnya tinggalkan hatinya. Allahu Akbar. Jauhnya lah, Allahu Akbar. Gila ke mereka ni. Yalah gila lah. Nah, apa kata Imam Ghazali? Fa inna Fir'auna syakhsun mahsusun tawatara ilaina an-naqlu biwujudihi wa da'wati Musa lahu. Karena Fir'aun ini merupakan satu pribadi mahsusun yang boleh dipegang. Sekarang orang boleh tengok di Mesir, di museum, dia sudah dibalsam. Sampai sekarang ada lagi nih, untuk menjadi bukti bagi orang-orang yang datang sesudahnya bahwa coba tengok, Fir'aun ada. Fal yawma nunajjika bi badanik litakuna liman khalfaka ayah. Waktu dicabut nyawanya, Allah mengatakan kepada Fir'aun, adapun kamu punya badan kami selamatkan supaya menjadi bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, adanya kita melihat Fir'aun sekarang, sampai Fir'aun masih ada lagi. Semua orang boleh tengok tubuhnya Fir'aun, untuk menjadi bukti bahwa coba tengok. Sekarang dulu dia hebat sangat, menguasai dunia ini. Sekarang mau bikin apa dia? Sudah dibalsen, tak boleh bikin apa-apa. Dibalsen dalam keadaan tak pakai baju. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi saya tak tengok lah. Saya tak pergi tengok, tak ada waktu nak pergi tengok Fir'aun. Nah, yang nak pergi tengok silakan. Saya 17 tahun, hampir 18 tahun di Mesir, tak pernah pergi tengok. Pernah dulu nak masuk, tak payahlah. Tak payah nanti pula. Macam mana kita ni punya hati nanti, saya tak masuk lah. Nah, tak payah. Fa inna Fir'aun syakhsun mahsusun tawatara ilaina an-naqlu biwujudihi. Khabar secara mutawatir, umat Islam, orang-orang semuanya meriwayatkan, baik umat Islam maupun orang kafir. Mutawatir maksudnya perawinya lebih daripada 10. Ini bukan 10, berjuta-juta orang tengok Fir'aun. Berjuta-juta, bukan 10 orang saja, berjuta-juta orang menukil bahwa Fir'aun itu ada. Wa da'wati Musa lahu, adanya Musa mengajak Fir'aun untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Abi Jahlin wa Abi Lahab, semua itu pribadi yang ada, tak perlu ditakwilkan. Ini Abi Jahlin ditakwilkan, Abi Lahab ditakwilkan, dan selainnya daripada orang-orang yang kafir menentang dakwah Allah Subhanahu wa taala. Wa laysa min jinsi syayatin wal malaikah, dan mereka itu, dan bukan mereka itulah daripada jenis syaitan atau malaikat. Mereka manusia. Mimma lam yudrak bil hissi hatta yatatarraq at-ta'wilu ila alfadhihi, yang mana mereka-mereka ini dapat diketahui dengan pancendera kita, boleh kita tengok, boleh kita rasakan, tak perlu ditakwilkan. Benda yang ditakwilkan ini benda yang kita tak boleh, kita tak boleh mencerna, tak boleh mengetahui dengan panca indera. Ini boleh tengok, mata kita boleh tengok Fir'aun, Abu Jahal ada, Abu Lahab ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga wakadha hamlus sahuri alal istighfar. Begitu juga mentakwilkan kata-kata as-sahur, makan sahur, menjadi istighfar. Tak perlu ditakwilkan. Tak perlu ditakwilkan. Fa innahu kana sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih pernah bersabda, bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari,
Kana sallallahu alaihi wasallam yatanawalu at-ta'ama wa yaqulu tasahharu, dia sendiri, baginda sendiri makan makanan sahur, wa yaqul, dan mengatakan kepada sahabatnya tasahharu, makan sahurlah hai sekalian orang yang beriman. Wa halummu ilal ghidha'i, di sini ghidha'i tapi saya baca al-ghidha'i, begitu yang tasanya di sini saya rasa salah cetak. Nah, kecuali kalau gada lain ini ilal ghidha'i al-mubaraki, marilah semua hai sekalian orang beriman kepada makananmu yang penuh dengan berkah, al-mubarak, makanan yang penuh dengan berkah. Allahu Akbar. Tentunya seperti kurma yang, kan, kurma, zabib, air zam-zam, itu semua yang luar biasa. Tetapi apa saja yang kita makan selama benda itu halal, waktu sahur terus Allah letakkan di dalamnya berkah. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kurma? Bagaimana dengan kurma? Tambah berkah lagi. Makanan yang biasa selain Ramadan, tapi waktu Ramadan kita jadikan sebagai jembatan untuk beribadah, maka dia jadi berkah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah wa halummu ilal ghidha'il mubarak, marilah hai sekalian, artinya kepada makanan yang penuh dengan berkah. Fahadihi umurun, kata Imam Ghazali, benda-benda ini yudraku bitawatur, dapat diketahui dengan berita yang mutawatir. Orang ceritakan, tidak mungkin orang berbohong. Naam. Wal hissi butlanuha yudraku bitawaturi wal hissi butlanuha naqlan, apa yang takwil-takwil yang kita dengar tadi itu orang boleh ketahui secara mutawatir, sebab ini benda yang diriwayatkan oleh banyak sahabat dan juga secara dirasakan. Tak mungkin Fir'aun berarti hati, tidak mungkin. Gilakah kita ini nak menerima Fir'aun adalah hati? Tidak mungkin, tak masuk akal. Wa ba'dhuha yu'lamu bi ghalibi dhanni, sebahagian daripada apa yang mereka takwilkan salah itu dapat diketahui secara ghalibi dhann. Apa itu ghalibi dhann? Kita di dalam Islam ada namanya waham. Waham ini bila mana 40% dia adalah waham. Kita tak, agama kita bukan dibina atas waham. Bila mana 50% artinya syak. Bila mana dia 60, dan kebanyakan hampir semuanya fiqh islami dibina atas az-dhann. Az-dhann lebih daripada 50. 60 lah. Dianggap adalah az-dhann. Ghalibi dhann bertolak daripada 70 ke atas. 100% artinya yakin, akidah. Okay? Semua fikir Islami dimina atas zan, lebih 50, 60 lah bertolak 60 sampai 99. 100% akidah, yakin. Makanya semua ulama ini bila mana berijtihad, mereka mengatakan, terutamanya Imam Ghazali, Imam Syafi'i dan yang lainnya, ra'yuna shawabun, pendapat kami, karena sudah berijtihad dan memenuhi syarat, ra'yuna shawabun yahtamilul khata'a wa ra'yu mukhalifina khata'un yahtamilus shawab. Pandangan kami, karena kami sudah berijtihad, bukan saya. Ini Imam Syafi'i menceritakan diri dia, menunjukkan bahawa dia betul-betul, artinya dia fiqah terhadap apa yang diceritakan, dia dijamin diri dia. Dia sudah berusaha mujtahid. Pandangan kami adalah betul, dan pandangan kami adalah betul, boleh saja salah, boleh. Tetapi pandangan yang bertentangan dengan kami adalah salah, boleh saja betul. Makanya itu dianggap Al-Imam Syafi'i, kunut ini pada waktu subuh dianggap benda yang dia sah, riwayatnya sah. Mengatakan perlu kita kunut ini pada setiap kita sembahyang subuh, karena dia melihat riwayatnya begitulah Rasulullah SAW pada akhir hayatnya. Sebagian yang mengatakan tak, kata Imam Syafi'i dia punya masalah lah tu. Nak ikut silahkan, tak mau ikut juga silahkan. Tetapi begitulah Al-Imam Asy-Syafi'i melihat itu pandangan furu', bukan akidah. Tapi yang tak mau kunut tak ada masalah, jangan mengkafirkan pula orang, ya kan? Yang mau kunut lah. Tapi mazhab kita ini adalah
kunut itu yang sebaiknya kita angkat tangan. Dan bila mana kita angkat tangan, Allah malu untuk menolak kita. Apa salahnya kita angkat tangan? Apa salahnya? Ada salah? Tidak ada salahnya. Apalagi Al-Imam Syafi'i sudah menukil riwayat ini dengan nukilan yang sahih, mengatakan hadis sahih. Boleh saja orang lain mengatakan hadis itu bukan sahih. Ini masalah ijtihad. Ini masalah ijtihad. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu mukhalifina khata'un yahtamilus shawab. Itu pandangan a'immatul mujtahidin. Pandangan a'immatul mujtahidin, dikatakan bi ghalibiz dhanni. Tapi ada satu cerita, dikatakan Al-Imam Syafi'i sewaktu menziarahi pekuburan Al-Imam Abu Hanifah di Irak, kemudian masuk di masjidnya Al-Imamul Azam pada waktu subuh, maka Al-Imam Syafi'i sembahyang meninggalkan kunut. Saya rasa berita ini dibikin-bikin. Tidak mungkin Al-Imam Syafi'i yang sudah berijtihad, yang mengatakan ghalibudz dhann mesti kunut, kemudian karena hormat kepada Al-Imam Abu Hanifah dia tinggalkan kunut. Tidak mungkin. Sebab orang yang berijtihad ini sahihiyaz zan atau ghalibudz dhann, tetapi sebelum dia amalkan dia mesti yakin bahwa inilah yang betul. Iya kan? Takkan dia lagi nak mengambil hati Al-Imam Abu Hanifah, sedangkan dia menganggap bahwa pandangannya Al-Imam Syafi'i itu adalah betul, pandangannya Al-Imam Abu Hanifah lemah dalam hal ini. Takkan ambil lagi, dan dia sudah dibawa dikubur. Dia tidak maksud. Jadi banyak benda-benda yang dipalsukan dalam berita ini. Mesti hati-hati. Tidak mungkin Al-Imam Syafi'i ini orang kelas berat. Dalam itu kelas berat dia punya ijtihad. Dia mengatakan itulah apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW pada akhir hayatnya, waktu sembahyang subuh dia kunut, ya kan? Las-las karena nak mengambil hati Al-Imam Abu Hanifah, dalam kuburnya nanti tersinggung. Kemudian jadi tidak masuk akal ini orang yang mencerita ini. Tapi orang lain boleh saja dengarkan. Masya Allah, Al-Imam Syafi'i sendiri. Macam mana orang-orang mazhab? Ya itu. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang suka memalsukan berita ini. Allahu Akbar. Tidak mungkin. Dan banyak lagi orang-orang yang mengeritik berita ini. Betul? Ya, kalau mereka boleh mentakwilkan salah Al-Quran dan As-Sunnah, apalagi kata-kata Imam Syafi'i boleh diputar balikkan 1000 kali, ya kan? Boleh diputar balikkan 1000 kali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kita ini tidak ta'assub. Siapa yang nak kunut silakan kunut, tak mau kunut ya silakan juga. Tapi kita ini di Brunei Darussalam adalah bermazhab Syafi'i. Kalau kita tidak mengangkat tangan, berarti kita akan mengacu pula orang-orang di samping kita. Siapa pula yang datang baru ni tak angkat tangan, ni kan? Akhirnya kita punya hubungan tidak baik, ni kan? Tidak baik, akan mengancam stabilisasi negara. Sebenarnya gitu. Orang-orang cerita pula, ni kan? Cari pergaduhan pula, ni kan? Jadi sebaiknya angkat tangan lah, ni kan? Apa salahnya? Tak salahnya. Orang semua angkat tangan, dia begini, macam mana kira-kira? Ni kan? Jadi tidak masuk akal. Imamnya mengangkat tangan, dia dengan artinya dengan apa namanya? Saya rasa dengan penuh, bukan takabur. Gitulah. Tengok-tengok Allahu Akbar. Tapi kita pun mesti husnudzan lah, ya kan? Terutama kalau kita mendapat tamu, ya itu dia punya mazhab lah. Tapi kita jangan ikut-ikut pula. Jangan kita ini ikut-ikutan orang ni. Kerana kita sudah ziarah ke India, ke Pakistan, tengok mereka tak kunut, kita pun di sini tak kunut juga. Padahal mazhab kita ni mazhab yang paling tepat. Kata Imam Subki dalam At-Tabaqatil Kubra, Asy-Syafi'i Al-Kubra, itu mengikut Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia pakar hadis. Bukan saya nak ta'assub mazhab saya, tapi saya mengatakan dia punya data luar biasa kuatnya Al-Imam Syafi'i. Naam. Tapi walaupun bagaimana, kita sebagai umat Islam yang mempunyai akal fikiran yang seimbang, janganlah mudah menuduh orang, kan? Jangan mudah menuduh orang dan mengkafirkan orang, tidak baik, kan? Tapi pada waktu yang sama mesti kita ini pandai-pandai menyesuaikan diri. Darihim ma kunta fi darihim, kata orang Arab. Kalau engkau berada di negeri mereka, ya jadilah seperti mereka, kan? Masa di kandang kambing mengambil lah.
Begitulah. Begitulah. Jadi mesti selama benda itu tidak bertentangan dengan akidah, tak bertentangan dengan akidah, tak ada masalah. Sedikit lagi. Nah, jadi katakan fahadihi umurun yudraku bitawaturi wal hissi butlanuha naqlan wa ba'daha yu'lamu bi ghalibi dhanni, secara ghalibi dhann 700 orang boleh tahu ini salah nih, ini mengaruh nih. Wa dzalika fi umurin la yata'allaqu bihal ihsas. Benda, bila mana benda itu kita tak boleh rasa, fa kullu dzalika haramun wa dhalalatun, benda itu yang ditakwilkan itu adalah merupakan benda yang haram dan kesesatan, tak boleh kita dengar, tak boleh kita ikuti. Wa ifsadun lid-dini 'alal khalqi, dan merusakkan agama manusia ini. Walam yunqal syai'un min dzalika 'anis sahabati wala 'anit tabi'in wala 'anil Hasan al-Basri ma ikbabihi 'ala da'watil khalqi wa wa'dihim, dan tidak ada sesuatu riwayat yang dinukil daripada sahabat apa yang berkaitan dengan penakwilan batiniyah ini, juga daripada tabi'in, terutamanya daripada Sayyidut Tabi'in Al-Hasan Basri. Allah Akbar. Dikatakan dia telah meriwayatkan daripada 300 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bukan saja demikian, dia Sayyidut Tabi'in dan alim besar ni, dia banyak menasihati orang. Siapa orang? Nasihat saja. Kalau kita cerita tentang Hasan Basri, Allahu Akbar, luar biasa. Allah, yakni alim rabbani. Orang-orang yang tidak membisniskan ilmunya, kita malulah. Dulu orang dulu mana ada gaji. Allahu Akbar. Khidmat semata-mata kepada Islam. Allah, kita ini pandai saja cakap. Dan Allah maafkan saya. Jadi ma'ikbabihi ala da'watil khalqi wa wa'dhihim. Kerjanya hanya nasihat saja orang. Allahu Akbar. Tidak ada ni. Fala yadhharu liqauli sallallahu alaihi wasallam man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar ma'anan illa hadan namat. Orang yang mentakwilkan salah Al-Quran dan hadis ini, dia tak akan mungkin mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pandangan dia, bukan melalui kaedah, maka hendaklah menyiapkan tempat tinggal dia daripada api neraka. Tak ada, dia tak dengar ni, tak dengar kata ni. Wa huwa ayyakuna gharaduhu wa ra'yuhu taqrira amrin wa tahqiqahu. Apa yang dia nak tetapkan, dia tetapkan. Yang penting dia nak sesatkan orang. Itu dia jenuhnya. Dia katakan benda yang salah, ini yang tepat. Dengarkan aku, ini yang tepat. Allahu Akbar. Fayastajirru syahadatal Qur'an ilai, bahkan dia memaksakan Al-Quran untuk membuktikan. Al-Quran pula membuktikan bahawa dia itu adalah benar. Dia menggunakan semua ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk menjadi maslahat bagi dia. Allah, semua. Semua. Cuba tengok orang yang bodoh kita dengar, tapi saya tak dengar orang. Mestinya dibaca Sami'un Basir, dibaca Sami'un Basar mungkinlah dia baca. Allah, Allahu Akbar. Itu orang ajam yang manukan langsung ketahui. Ini kalau orang Arab sendiri, orang Arab yang memutarbalikkan kenyataan, yang pandai memahami Al-Quran dan dia putarbalikkan, itu memang boleh orang ikutlah. Dengan wajah dia, jenggot dia, serbang dia, Allahu Akbar, ya kan, orang pun tertipu. Ini tak menandakan kita kritik jenggot, kita berjenggot juga, alhamdulillah. Artinya serbang ni jangan dijadikan sebagai bisnis, ya kan. Nah, kita nak ikut Rasulullah saja, tapi bukan untuk memancing orang. Untuk dijadikan serbang ini bisnis, jenggot bisnis, semuanya bisnis, sibah bisnis, semua bisnis. Wa yahmiluhu alaihi min ghairi an yashhada li tanzilihi alaihi dilalatan min ghairi an yushhida li tanzilihi alaihi dilalatan lafziyatan lughawiyatan atau naqliyatan. Coba tengok, dia putar balikkan kenyataan daripada Al-Quran tanpa ada bukti daripada Al-Quran itu sendiri, baik daripada segi lafaz dia, dari segi bahasa, maupun apa yang dinukil daripada sahabat, daripada Rasulullah, sahabat dan at-tabi'in. Begitulah. Sebab kita nak menafsirkan Al-Quran ini, mesti kita mengetahui lafaz Al-Quran. Ada namanya
di dalam usul fikih, dalam berinteraksi dengan Al-Quran, dilalatul alfadhi ala ma'aniha. Kalau kita membaca Al-Quran seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, maka kita akan letakkan 21 pertanyaan atau 22 atau 23, khilaf baina ulama, yang penting lebih 20. Pertama, kalau kita baca, apakah lafaz ini hakikat atau majaz, mutlak atau muqayyad, mujmal atau mubayyan, nasikh atau mansukh. Pertanyaan ada 21 atau 22. Ini semua punyai syarat-syarat tertentu ni. Kalau kita tak ketahui, tak boleh mentakwilkan Al-Quran. Mesti kembali kepada pakarnya, mesti kembali kepada pakarnya. Nah, kita tak boleh langsung langsung mentakwilkan. Al-Mahdali mentakwilkan dah, saya siapa? Meskipun saya pernah hafal usul fikih, sampai sekarang saya mengajar, tapi saya tak berani mentakwilkan. Saya mesti kembali kepada Al-Imam Syafi'i, kepada pembesar kita Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Shirazi, Al-Imam Al-Nawawi, Al-Rafi'i. Siapa kita ni? Dan melihat pembesar-pembesar ulama dan mengikut ijma' mereka. Tetapi usul fikih ini membantu untuk lebih memahami sistem istinbat mereka. Allahu Akbar, bukan mudah ni. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada kita. Mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bima'aqidil azzi min arshik wa muntahar rahmati min kitabik wasmikal a'zam wa jaddikal a'la wa kalimatika tammah أن تعطينا أفضل مما تعطي عبادك الصالحين وأن تميتنا على دينك شهداء وأنت راض عنا وأن تجعلنا عندك من المقربين مع سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا. وفق أولادنا وأولاد المسلمين ونجهم في امتحاناتهم واجعل ترتيبهم الأول واجعلهم دعاة للخير ولا تجعلهم دعاة للشر يا أرحم الراحمين. واحفظ هذه البلدة بروني دار السلام وسلطانها ووزراءه من المسلمين وسائر بلاد الإسلام. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.